Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas soal saham INKP atau saham Indah Kiat. Saham ini bekerja dalam produksi atau pengolahan pulp ya, atau kertas gitu. Bagaimanakah performanya di tahun 2020 kuartal ketiga dan apakah harganya sudah mencerminkan performanya gitu ya, karena kita lihat tahun 2020 saham ini cukup meningkat drastis ya, dan ini menimbulkan pertanyaan bagi investor, apakah peningkatan ini sudah overbuy atau sebenarnya cukup representatif. Tunggu, ini tasnya dari Indo Premier. Dan kita akan lanjut pertama dari growth analisisnya dulu. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu, karena kita akan bahas nih saham-saham lain secara fundamental, dan teman-teman juga nanti bisa request kalau misalnya butuh saham lainnya. Oke, mulai dari growth analisisnya. Sekarang kita mulai dari total asetnya. Total asetnya sendiri di sini 2019-2020 cukup konstan ya nilainya. Meskipun tahun-tahun sebelumnya nilainya bertumbuh. Namun, kalau kita lihat kenapa ini bisa konstan, karena utangnya itu turun. Utangnya turun, sedangkan ekuitasnya dia memiliki tren yang konsisten untuk naik terus ya. Jadi kalau di sini kita lihat sebenarnya ini cukup menarik, dan walaupun asetnya tetap konsisten, tapi ini kan karena dia bayar utang ya, menurunkan beban nih. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Kemudian berikutnya adalah untuk utangnya. Utangnya kan tadi berkurang nih karena dibayarin, dan nilainya 2 tahun terakhir memang lebih rendah daripada 2018. Nah, yang dibayarkan ini adalah utang jangka panjangnya. Kalau kita lihat utang jangka panjangnya juga turun nih. 2019 turun sekitar 10, 2020 turun 6 triliun. Jadi di sini memang cukup menarik karena beban utangnya berkurang gitu ya. Lalu untuk debt to equity ratio, jadi rasio antara utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, di mana sebagai investor saya maunya sih nilainya di bawah 1 ya, nilainya di bawah 1. Dan kalau kita lihat 2020 ini memang nilainya di bawah 1 gitu, nilainya di 0,9, sementara bertahun-tahun sebelumnya konsisten di atas 1,1. Jadi ini perkembangan yang cukup menarik. Dan karena tadi pembayarannya adalah pembayaran utang jangka panjang juga ya. Jadi di sini kita lihat trennya juga menurun ke angka 26% untuk long term debt dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi saya bisa kasih lampu hijau di sini. Ini yang menarik adalah tentang cash-nya gitu ya. Kemampuan uang kasnya untuk membayarkan utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Nilainya ini kalau saya sih cenderung suka kalau dia di atas 100%, di atas 100%. Masalahnya nilai cash ratio ini jauh di bawah 100%, 45% gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga nggak pernah di atas 100%. Soalnya ini cukup wajar kalau misalnya dia memproduksi barang yang sifatnya fast moving ya. Jadi tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mendapatkan cash kembali gitu. Dan kalau kondisinya seperti ini, kita harus lihat nih apakah keuntungannya memang bisa menutup bunga utangnya. Itu yang paling penting ketika cashnya tidak mencapai 100% cash ratio-nya. Sedangkan untuk aset turnover selalu stabil di angka sekitar 40 ya, 38-40. Namun tahun 2020 ini memang angkanya turun jauh gitu ya. Jadi di sini kalau melihat ini sih kita masih harus
meneliti lebih jauh lagi, saya akan memberi lampu kuning di sini. Kemudian, kalau untuk lihat revenue-nya memang cukup stabil 2019 dibandingkan 2020. Dan kalau dilihat dari tahunannya memang cukup konsisten menaik untuk beberapa tahun terakhir, kecuali 2020 ini memang penurunan ya. 2019 juga sudah mulai penurunan sih dibandingkan 2018. Jadi ini memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang harus dilihat lebih lanjut lagi gitu ya, meskipun nilainya memang masih on trend kalau menurut saya. Nah, ini untuk net profitnya, dan yang anehnya memang net profitnya ini sudah bisa lebih tinggi ya net profitnya. Kalau kita lihat secara kuartil, dia memiliki tren yang meningkat dengan margin yang juga meningkat terus. Jadi ini memang menunjukkan tanda-tanda yang menyenangkan buat saya. Dikasih lampu hijau. Dan ini yang tadi kita sebut di depan, bahwa ketika cash-nya memang rendah gitu ya, tidak mencapai 100% cash ratio-nya, kita harus lihat nih apakah keuntungannya, net profitnya bisa menutupi interest rate atau bunga yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini nilainya lebih baik kalau di atas 1, artinya keuntungannya bisa menutupi bunga utang perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini memang bunganya cukup di atas 1 ya, ada 2,75 2 tahun terakhir. Bahkan sampai 3 di 2020 Maret ya. 2019 Maret ini 3, 2020 September 2,75. Jadi ini nilainya memang konsisten di atas 1. Jadi cukup menarik. Sedangkan untuk return on equity nilainya meningkat ya 2019 ke 2020. Namun kalau kita lihat angkanya 6,73 dan 5,9, ini memang angka yang bisa dibilang tidak rendah, tapi bisa berekspektasi lebih kalau misalnya kita main risk and return gitu ya. Cuman secara overall ini memang masih tergolong baik kalau menurut saya. Saya akan memberi lampu hijau di sini. Sekarang kita akan melihat PBV-nya. PBV-nya dulu, ini menarik karena PBV-nya kelihatan minus 56,5%. Jadi pada saat video ini dibuat, harganya tuh 13 ribuan. Dan kalau kita berdasarkan PBV bertahun-tahun belakang, sebenarnya ini udah harus diskon 50% deh. Dari 13 ribu, harga wajarnya di 6 ribu. Karena kalau kita lihat INKP ini unik ya. Beberapa tahun ke belakang memang dia tidak memiliki book value, tidak memiliki harga sesuai dengan book value-nya, cenderung di bawahnya gitu. Dan baru akhir-akhir ini aja yang harganya bisa melonjak tajam gitu ya. Dan dengan sejarah seperti itu memang kelihatannya dia sudah mahal. Tapi sekali lagi kita nggak bisa lihat cuman dari book value-nya dan sejarahnya, karena kalau kita lihat sebenarnya dia punya keuntungan gitu ya, punya keuntungan return on equity, sebenarnya dia harganya masih diskon 31% gitu ya, dan bisa ke angka 18.000 kalau memang ingin mendapatkan price to earning sesuai dengan rata-rata dari IHSG. Cuman kalau kita lihat turunnya 56%, naiknya 31%. Jadi chance untuk naik lagi itu sebenarnya nggak terlalu gede dibandingkan resiko dia sejarah PBV-nya ya. Jadi saya kasih tanda kuning di sini.
Nah, jadi kita akan mengambilkan kesimpulan nih. Jadi kalau saya nih ngelihat growth-nya, asetnya emang growing ya. Tadi memang dia cukup stabil karena memang bayar utang gitu. Jadi kita checklist, debt to equity ratio-nya rendah, betul, tadi di bawah nilai 1, terutama untuk tahun ini, dan long term debt-nya juga dibayarkan terus, trennya menurun. Kita kasih tanda ini. Untuk activity high cash reserve, sebenarnya cash reserve-nya nggak terlalu besar kalau menurut saya. Mungkin karena memang sifatnya fast moving ya produknya, jadi kita skip dulu. Untuk profitability, increasing profit sebenarnya cukup increasing kalau kita bandingkan dari tahun kemarin gitu ya. Walaupun angkanya mungkin kalau saya sih merasa bisa lebih besar, jadi saya bisa kasih checklist saja. Dan untuk valuation, kita nggak bisa bilang low price ya dibandingkan sejarahnya, tapi kalau dibilang medium price masih oke lah. Oke, saya bisa kasih di sini. Ya, jadi ini memang agak borderline gitu ya, selama ini masih masuknya dalam saham yang defensif kalau menurut saya, jadi bisa-bisa aja gitu ya. Untuk my decision, untuk di skip enggak ya, kalau kita lihat di sini checklistnya banyak gitu, kalau menurut saya. Short term trading bisa ya untuk copet-copet dikit-dikit, tapi ingat kalau misalnya dia sudah jenuh beli gitu ya, dia punya tendensi untuk ngikutin harga dia ke belakang gitu ya, harga sejarahnya. Jadi benar-benar harus hati-hati kalau mau short term trading. Untuk wait for discount, tentu masih bisa juga untuk discount karena memang dia sudah di harga mediumnya. Untuk medium term hold, untuk dipegang jangka pendek wajar-wajar saja gitu ya, karena ini saham yang sifatnya cukup defensif. Untuk retail investing, tadi returnnya nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, masih bisa. Dan untuk capital gain atau kenaikan harga saham masih bisa juga tadi ya berdasarkan returnnya, tapi ini memang bukan sesuatu yang istilahnya dari keempat ke 5 kriteria ini istilahnya semuanya bisa-bisa aja gitu, karena sifatnya itu defensif dan agak-agak di antara tengah-tengah gitu ya. Kalau tadi kita lihat di sini nggak terlalu wah juga, tapi dibilang jelek tentu saja tidak gitu, tidak jelek, ini bagus karena memang kita mereviewnya ini sudah cukup telat kali ya, karena harganya sudah terlanjur naik. Jadi untuk strateginya masih bisa seperti ini. Kembali diingatkan bahwa ini strategi saya, my decision, merupakan opini pribadi, dapat berubah berdasarkan ketersediaan data dan tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun. Oke, sekian untuk review dari Indah Kiat ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu saham-saham lainnya atau request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan pastikan teman-teman untuk subscribe untuk memperoleh saham-saham lainnya gitu ya, informasi saham-saham lainnya. Demikian dari saya Rianto Petrus Binsardo. Terima kasih sudah menonton.